pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6, Kepala Badan Keahlian DPR, sejajarannya. Pertama tentu menarik Pak ketika bicara berkaitan perlindungan konsumen. Terus terang kalau kita mau jujur, Indonesia ini mungkin salah satu negara yang paling banyak konsumen ini yang tak berdaya Pak. Artinya bingung mau lapor kemana. Tapi ya karena negara kita nerimo Pak. Dan nerimo ya sudahlah, ya kan. Padahal kalau kita mau jujur, korbannya kan bukan sedikit Pak. Tapi kita bersyukur tentu dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mudah-mudahan ini menjadi solusi Pak. Yang kedua terkait dengan perdagangan melalui e-commerce Pak. Banyak sekali hal yang perlu diperhatikan dari sektor ini. Kita tahu betul mulai dari konsumen yang dapat melakukan pembelian suatu barang dari berbagai daerah tanpa melihat kondisi barang tersebut. Kemudian juga masalah penyelesaian sengketa Pak, yang terjadi di antara konsumen dengan pelaku usaha yang berkedudukan di luar negeri kan. Kita tahu betul ini kan sekarang banyak sekali Pak, yang barang-barang kita yang masuk nggak terkendali Pak dari luar negeri, yang setiap hari ini kegiatan ibu-ibu rumah tangga Pak melalui belanja online, Lazada dan lain-lain. Ini juga banyak sekali korban-korban seperti ini yang bingung juga mengadu kemana, ya kan? Kemudian juga kita lihat juga di sini misalnya pelaku usaha yang berkedudukan termasuk yang saya sampaikan di luar wilayah Indonesia yang belum terakomodir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Padahal kalau kita mau jujur secara yuridis hal ini sangatlah penting karena berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan yang berwenang mengadili apabila timbul sengketa dan juga masalah pilihan hukum dan juga masalah pasar modern yang menempatkan konsumen berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Pada akhirnya kita lihat betul memang di mana-mana ini kan kalau kita lihat nih peraturan sebelah pihak Pak. Bahkan konsumen nggak pernah tahu apa yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha ya kan. Kemudian dalam praktek jual beli atau perdagangan dengan sistem e-commerce ini juga konsumen tidak memiliki pilihan Pak lain selain mematuhi aturan yang diberlakukan oleh pelaku usaha. Dengan begitu banyak sekali konsumen yang dirugikan Pak dan tidak bisa melakukan perlawanan ketika kerugian terjadi. Kita tahu betul banyak sekali ini yang dia tidak bisa melakukan. Mungkin ini yang mendapat gambaran dari saya Pak. Kami ingin mengetahui Pak sejauh mana undang-undang existing versus undang-undang yang direvisi sudah memuat hal-hal di atas. Lalu bagaimana juga kecepatan dan fleksibilitas undang-undang yang akan direvisi ini menyesuaikan dengan perubahan yang cepat dan sistem perdagangan digital. Kita tahu betul dengan kondisi hari ini kan perdagangan digital kan tidak bisa kita kendalikan Pak. Ini bahkan sudah masuk di pelosok-pelosok pedesaan. Dan ini saya yakin akan terus berkembang Pak. Jadi saya berharap nanti undang-undang ini juga sudah mengatur sedemikian detail berkaitan juga perdagangan e-commerce ini. Karena terus terang saya katakan ini hari-hari saya yakin itu perbulan bukan miliaran, triliunan Pak, yang kita tidak bisa kendalikan dari beberapa negara di dunia. Ini mungkin beberapa hal yang menjadi masukan dari saya Pak, sehingga berkaitan revisi ini juga bisa mengakomodir atau memasukkan secara detail berkaitan dengan perdagangan e-commerce ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Muslim. Selanjutnya Pak